Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kajian pada subuh kali ini kita akan meneruskan surah Al-Baqarah ayat 109. Kalau di sini dua ayat dengan ayat 110. Di sini menjelaskan tentang cita-cita, keinginan, angan-angan ahli kitab. Sebagai mayoritas mereka ingin sekali bahwa orang-orang beriman murtad, melepaskan keimanan untuk kembali lagi dalam kekufuran. Dan ternyata asbabnya, penyebab mereka ingin sekali agar kaum mukminin murtad, ada hasud dalam diri mereka sendiri. Padahal sudah jelas kebenaran yang datang kepada mereka berdasarkan kitab yang mereka punya. Kemudian nanti Allah memohon agar orang-orang beriman itu maafkan, biarkan hingga nanti Allah memberikan urusan, dan Allah maha segala-galanya. Nah, kita akan coba menelusuri, membongkar bahwa ahli kitab memang inginnya bermusuhan menurut ayat ini. Baik, kita baca dulu ya ayatnya, kemudian terjemah, nanti ke tafsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini di ayat 109 tentang al-waddu, wad. Kalau dilihat wad itu kan wadud atau mawaddah. Kita sering mendengar kata mawaddah, sakinah, mawaddah. Maka Imam Ar-Raghib, sedikit saya bahas wadda, la wadda yawuddu wuddan, itu kan cinta ya, kecintaan. Makanya beliau menjelaskan dalam al-mufradatnya, al-wudd, wud itu masdar dari wadda, wadda yawaddu wuddan. Kata beliau, al-wud itu mahabbatus syai'i, cinta terhadap
sesuatu, berarti ahli kitab itu sangat ingin gitu. Sangat ingin kaum mukminin murtad. Mahabbatus syai'i, kecintaan terhadap sesuatu, wa tamanni kaunihi, dan berangan-angan terjadi terhadap sesuatu itu. Jadi ada 2 poin ya. Satu bisa kita artikan mahabbah, kedua bisa kita artikan tamanni, angan-angan. Jadi berharap sekali gitu. Wad di sini. Maka nanti ada ayat di surah Ar-Rum masyhur ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah. Saya ja'alu lahumur rahman wudda, surah Maryam. Jadi wud mawaddah itu satu rangkaian. Dan Allah punya sifat al-wadud. Al-Buruj ada wa huwal ghafurul wadud. Nah, wadud itu kan cinta. Nah, di sini mungkin bukan itu yang dimaksud. Tapi kata beliau wa minal mawaddah allati taqtadi makna tamanni. Ada kata mawaddah yang dia maknanya itu tamanni. Jadi bukan artinya cinta. Seperti ayat yang tadi surah Ar-Rum. Di sini ada makna yang lain yaitu tamanni. Angan-angan gitu tamanni itu. Seperti di surah Al-Imran ayat 69. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum. Sama dengan ini. Waddat. Berarti di sini berangan-angan. Sekelompok ahli kitab berangan-angan, lau andaikan mereka bisa menyesatkan kalian. Atau surah Al-Hijr ayat 2, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Atau Al-Imran 118, waddu ma anittum. Nah, ini angan-angan semuanya. Termasuk yang ini Al-Baqarah, wadda katsirum min ahlil kitab. Berarti di sini angan-angan, tamanni kita artikan. Bukan mahabbah, bukan. Tapi tamanni. Nah, itu tambahan ya. Tambahan dari Imam Ar-Raghib memaknai wad di sini. Berarti keinginan yang sangat, angan-angan yang ingin sekali. Nanti ada kata wad, la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wala ya'uqa wa nasr. Wad di situ namanya bukan wad cinta di situ, tapi wad nama sonamun, berhala. Kenapa berhala ini disebut wad? Bisa saja lima waddatihim, bangsa atau kaum Nabi Nuh saat itu cinta terhadap wad itu disebut wad, patung wad. Atau li'tiqadihim anna bainahu wa bainal bari mawaddatan, atau keyakinan mereka antara wad dengan Allah ada cinta, itu wad. Jadi wad di situ adalah nama berhala di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, itu tambahan ya, tambahan yang disodorkan oleh Imam Ar-Raghib. Jadi wad di sini tamanni ya, keinginan yang sangat tapi sulit untuk mereka lakukan. Makanya wadda katsirum min ahlil kitab. Katsir bahasanya sebagai apa? Sebagai fa'il. Mayoritas seperti ya. Mayoritas di antara ahli kitab ingin sekali, lau andaikan. Lau itu kan sulit. Karena di saat itu keimanan para sahabat di Madinah, ini Madinah ya, Al-Baqarah. Di Madinah itu sangat kokoh, sulit untuk dihancurkan keimanan mereka. Lau yarudduna, andai mereka bisa mengembalikan kalian, ini sebagai maf'ul bih, karena domir muttasilnya dengan fi'il. Ya, kalau domir muttasil dengan fi'il, posisinya dia sebagai maf'ul bih.
Kalau domir bersambung dengan isim sebagai mudhof ilaih. Kalau domir bersambung dengan huruf sebagai ismun majrurun. Nah, itu kaidah. Ini dengan fi'il mudhari yarudduna. Mereka ingin kembali, mereka mengembalikan. Radda yaruddu itu mengembalikan. Maka murtad itu kembali ke kafiran. Mengembalikan kalian mim ba'di, dari setelah imanikum, keimanan kalian. Kemana kembalinya? Kufaron, menjadi kafir kembali. Dari keimanan berubah menjadi kafir. Tak itu lau yaruddu, wadda itu ya, ingin sekali. Wadda kathirum, sangat ingin sekali Bani Israel, Yahudi Madinah mengembalikan para sahabat kembali lagi ke kafiran. Nah, ini periode Makkah. Periode Madinah luar biasa berat ya. Ini Madinah berat lagi menghadapi orang-orang kafir ahli kitab. Kenapa mereka melakukan itu? Hasadan. Nah, ini berarti hasadan min indi anfusihim, karena ada hasud. Karena kehasudan mereka dari dalam diri mereka sendiri, dari kolbu mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas bagi mereka apa? Al-haq, kebenaran. Jadi jelaskan apa dimaksud dengan itu. Tapi Allah memerintahkan kepada kaum mukminin saat itu, fa'fu, maafkanlah, wasfahu, berilah kelapangan bagi mereka. Nah, ini hebatnya Allah ya. Cek urang mah kuduna dilawan gitu ya. Tapi justru fa'fu, maafkan mereka, wasfahu, lapangkanlah dada kalian atas kesalahan mereka, hatta, hingga ya'tiyallahu, Allah mendatangkan bi amrihi, urusan Allah. Apa maksudnya? Nanti Allah akan memberikan kemenangan, memberikan apa? Pertolongan, an-nasru, dan memberikan kemenangan al-fathu. Setelah Fathu Makkah, tak mulai wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu kemenangan. Innallaha ala kulli syai'in qadir, inna, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha berkuasa, maha kuasa. Innallaha qadirun ala kulli syai'in. Nah, itu dari segi tarjamah. Baik hadirin khotiman, kita masuk ke tafsirnya. Apa komentar Imam Ibnu Katsir dalam hal ini? Qala musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'ani Allah wa iyyakum bi wa bi'ulumi fid dharain amin. Yuhadziru ta'ala ibadahul mu'minina an suluki tara'iqal kuffari min ahlil kitabi wa yu'allimuhum bi'adawatihim lahum fil batini wal zahiri wa ma hum mustamiluna alaihi minal hasadi lil mu'minina ma'a ilmihim bifadlihim wa fadli nabiyihim wa ya'muru ibadahul mu'minina bis-safhi wal afwi wal ihtimali hatta ya'tiya amrullahi minan nasri wal fathi. Ini ayat 109 ya. Kita fokus yang ini. Nah, berikutnya ayat 110. Coba baca. Wa ya'muruhum biqamatis salati wa ita'iz zakati wa yahuthuhum ala dhalika wa yarghabuhum fihi kama qala Muhammad bin Isa. Jadi beliau menjelaskan, yuhadziru, mentahdzir ya. Siapa? Ta'ala, Allah Ta'ala. Allah mentahdzir ibadahul mu'minina, hamba-hambanya yang beriman. Jadi memberikan kewaspadaan terhadap hamba yang beriman di ayat ini. Dari apa? An suluki taraikil kufari, dari menelusuri jalan orang kafir. Min ahlil kitab, di sini dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Hati-hati, karena ini menelanjangi orang-orang ahli kitab di ayat ini.
Satu itu. Jadi Allah mentahdir, hati-hati ya, mewaspadai terhadap hambanya yang mukmin, jangan sampai mengikuti jalan orang kafir dari ahli kitab. Kedua, wa yu'allimuhum, Allah mengajarkan mereka bi adawatihim lahum, terhadap permusuhannya orang ahli kitab terhadap kaum mukminin, fil batini wadh-dhahiri, baik di dalam diri mereka atau secara nyata. Nah, ini bagi orang kafir mungkin tidak mau ya, karena ini sudah ditelanjangi dalam tafsir ini. Sekarang mereka mengatakan tidak. Justru kalau melihat ini, hasadan min indi anfusihim itu masih kuat. Kalau sedang dalam keadaan menang itu zahir. Dan kita kelihatan banyak kaum mukminin, kaum muslimin di negara-negara tertentu diintimidasi, bahkan dibunuh. Kalau ketika mukminin menang, mereka sembunyi gitu. Makanya di sini jelas Allah menjelaskan itu ya. Nah, karena hasadan min indi anfusihim. Wa ma hum mustamiluna alaihi minal hasadi. Ternyata ada kehasudan mereka itu terhadap orang-orang yang beriman. Ma ilmihim, padahal bersama itu mereka tahu ilmu. Apa ilmunya? Bifadlihim, keutamaan kaum mukminin, wa fadli nabiyihim, keutamaan nabi mereka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin dan nabinya itu tahu mereka itu. Wa ya'muru ibadahu, dan Allah memerintahkan yang ketiga, yang pertama Allah mentahdzir jangan sampai kaum mukminin masuk ke jalan mereka. Yang kedua Allah mengajarkan bahwa mereka itu senantiasa bermusuhan terus. Yang ketiga ini ya'muru ibadahul mukminin bis-safhi wal afi wal ihtimal. Allah mengajarkan, memerintahkan kita untuk saf, melapangkan dada, kemudian memaafkan ya, hatta ya'tiya amrullahi, hingga datang perkara dari Allah, perintah dari Allah, minan nasri wal fathi, pertolongan dan kemenangan. Nah, itu awal yang disodorkan oleh beliau. Nah, jadi kita terbayang ya, kalau mereka ya memang seperti itu. Di ayat berikutnya 110, wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan seterusnya mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya. Kalau di sini digabungkan, wa ya'muruhum bi iqamatis sholati wa itaiz zakati, dan Allah memerintahkan mereka untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ini nanti ya. Wa yahussu, dan Allah menganjurkan, hasa yahussu, kepada mereka anzalika, tentang itu ya, tentang itu maksudnya salat, zakat. Wa yarghabu bihim fihi, dan rogiba fi itu cinta terhadap itu semua untuk melakukan ibadah-ibadah baik itu salat ataupun zakat. Nah, sekarang kita lihat sababun nuzul ya. Sababun nuzul dari ayat yang tadi, ayat 109, ternyata di bawah dijelaskan setidaknya ada dua kisah ya, dua sabab nuzul. Ya, silakan. Yang pertama, kama qala Muhammad bin Ishaq haddatsani Muhammad bin Abi Muhammadin an Sa'id bin Jubairin an Ikrimata an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Huyay bin Akhtab wa Abu Yasir bin Akhtab min ashaddi yahuda lil arabi hasadan idh khassahumullahu birasulihi sallallahu alaihi wasallam wa kana jahidaini fi raddin nasi anil islami mastata'an fa anzalallahu fihima wadda kathiru fa anzalallahu fihima wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum al-ayata. Nah, ini sababun nuzul hadirin. Sababun nuzul ya, dari Ibnu Ishaq. Beliau fakar
sejarah juga ya, Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq. Haddatsani Muhammad bin Abi Muhammadin an Sa'idin ibni Jubairin au Ikrimata an Ibni Abbasin. Nah, ini sanadnya dari Ibnu Ishaq ke Muhammad bin Abu Muhammad ke Sa'id bin Jubair atau Ikrimah. Dua rawi di sini ya. Kenapa ada au? Karena Sa'id bin Jubair itu murid Ibnu Abbas, Ikrimah pun murid Ibnu Abbas. Tabi'in ya. Sa'id bin Jubair dan Ikrimah ini tabi'in, di Makkah muridnya Ibnu Abbas. Nanti juga ada Mujahid, banyak murid-murid Ibnu Abbas. Di sini Sa'id bin Jubair dengan Ikrimah dari Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas menerangkan ini tentang sababun nuzul. Kata beliau, kana Huyai bin Akhtab, Huyai bin al-Akhtab, Huyai bin Akhtab wa Abu Yasir bin Akhtab, kakak beradik di sini, Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab. Min asyaddi Yahuda, di antara kaum Yahudi yang sangat, asyaddu min asyadda apa? Hasadan, sangat hasud kepada siapa? Lil Arabi. Itu cara menerjemahkannya ya. Min asyadda hasadan Yahuda lil Arabi gitu. Di antara manusia yang paling hasud di antara Yahudi terhadap bangsa Arab. Dua ini kan kalau di Sirah Nabawiyah itu di periode Makkah Abu Jahal dengan yang lain-lainnya. Nah, kalau di Madinah ini Huyai bin Akhtab dengan Abu Yasir bin Akhtab. Dua orang ini bahasa Ibnu Abbas itu asyaddu hasadan. Hasadnya luar biasa. Maka hasad di sini kata Imam Ar-Raghib, tamanni zawalin ni'matin min mustahaqqin laha, kata beliau. Jadi yang dimaksud al-hasadu seperti yang ini, hasadan min indi anfusihim atau wa min syarri hasidin idza hasad. Kata beliau, tamanni zawali ni'matin, tamanni berangan-angan, zawal hilang, nikmatin nikmat, min mustahiqqin laha, dari orang tersebut. Jadi keinginan kenikmatan itu hilang dari orang tersebut, itu hasad namanya. Warubbama, kata beliau, kana ma'adzalika sa'yun fi izalatiha, dan mungkin saja dia bersama dengan itu berusaha untuk menghilangkan nikmat orang lain, ada usaha untuk menghilangkan, itu namanya al-hasadu. Dan diriwayatkan, ini bukan sabda Nabi tapi para pentakik menyebutkan ini qaul, ucapan Fudail, Al-Fudail bin Iyad ya. Kata dia, al-mu'minu yaghbutu wal munafiqu yahsudu. Orang mukmin ghibthah, sedangkan orang munafik hasud. Beda sedikit ya. Orang mukmin kita lihat orang lain maju dan sebagainya, itu ghibthah. Tapi orang munafik, orang kafir hasud. Kenapa? Hasud itu tamanni zawali ni'matin min mustahiqqin laha, ingin agar nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang. Kalau kita kan tidak. Lihat orang yang hafalannya bagus, ada rasa iri. Lihat bacaannya bagus, ada rasa iri. Lihat tolab ilmunya bagus, ada rasa iri. Lihat orang ini senantiasa berinfak, bersodakoh, kita iri. Nah, iri itu bukan hasud, tapi ghibthah namanya. Ghibthah ya. Itu kata beliau dalam Ar-Raghibnya. Kembali ke sini, hadirin ikhwati iman. Jadi ada dua orang yang sangat hasud terhadap orang Arab, yaitu Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab. Hari ini ada tidak manusia-manusia yang anti Arab? Wah, banyak. Kita cinta bukan karena Arabnya, kita cinta karena Islam lahir di sana. Kita mendengar berita-berita, masya Allah, anti Arab, sama dengan anti Islam intinya. Memang betul kita bukan karena orang Arabnya, tapi karena Muslimnya. Karena Muslimnya. Nah, di zaman dulu ada yang sangat anti,
hasud sekali, yaitu Huyai bin Akhtab, hafalkannya, dan Abu Yasir bin Akhtab. Dua orang ini sangat luar biasa hasud. Tapi nanti putri beliau, walaupun ini bedegong ya, bedegong Huyai bin Akhtab, ada putrinya. Siapa? Yang nanti jadi istri Nabi. Nanti gitu ya, nanti setelah perang itu. Jadi istri Nabi. Yang istri Nabi ini dalam hadis pernah beliau itu menjenguk Nabi ketika itikaf. Ketika itikaf, Nabi keluar dan mengantarkan waktu malam-malam dengan istrinya itu putri ini. Ditikah oleh Nabi sebagai tawanan perang, akhirnya ditikah. Dan Nabi ada dakwahnya agar nanti orang-orang yang keturunan Huyai bin Akhtab ini bisa masuk Islam. Nah, saha eta? Nah, harus belajar ya sirah nabawiyah dari awal, terus belajar itu, karena sirah nabawiyah itu akan mengantarkan satu pemahaman yang mendalam bagaimana perjalanan hidup Nabi kita. Saha eta teh? Sofiyah. Sofiyah itu putri ini, Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Nah, ya bapakna mangkelukno ya asyaddu hasadan. Makanya jangan aneh ya. Kita lihat bapakna teh bedegong. Tapi ada putra yang soleh ya. Dedengkot, punten mengko heula. Dedengkot munafik di Madinah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada putranya, dia seorang sahabat Nabi, taat kepada Nabi, siap berjuang. Namanya Abdullah juga. Abdullah bin Huyai bin Abdullah bin Salul. Jadi Abdullah orang yang taat kepada Rasul, tapi bapaknya gitu. Abu Jahal di Madinah punya putra itu, tapi akhirnya putranya ya memang menentang awalnya, tapi masuk Islam akhirnya. Namanya Ikrimah. Bukan Ikrimah ini, kalau Ikrimah ini murid Ibnu Abbas, dia itu tabi'in. Kalau Ikrimah yang tadi dia yang menjadi pahlawan perang gitu, senantiasa perang. Ikrimah, tapi tidak dinisbahkan ke Abu Jahal. Tidak Ikrimah bin Abi Jahal, sebab Abu Jahal itu tidak layak, tidak pantas. Abu Jahal itu Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal itu Fir'aun zaman akhirnya teh Abu Jahal. Makanya tidak dimaksud saja Ikrimah gitu. Itu ya. Kadang-kadang lahir di begitu itu. Kadang-kadang kita perhatikan dari sejarahnya ayah oke gitu. Sok sanajan kacing calang tapi keturunannya bisa jadi mantap gitu ya. Umar bin Al-Khattab kan Khattabnya musyrik, tapi muncul sosok Umar. Utsman bin Affan kan muncul lah. Makanya betul ya, generasi itu rahasia Allah. Kadang kita ingin generasi yang A, ternyata muncul yang B di situ, yang C, karena itu takdir dari Allah. Hanya tugas kita itu bagaimana semuanya menjadi ibadah. Kembali ke sini. Jadi Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab, mereka berdua adalah kelompok Yahudi Madinah yang sangat hasud terhadap orang Arab. Id khassahumullahu bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa kana jahidaini, dan mereka berdua jahidaini, berjuang bukan berjuang fisabilillah, tapi fi raddin nas anil Islam mastata'a, untuk memurtadkan manusia dari Islam semampu mereka. Kabayang kurang di Madinah nih. Di periode Madinah Huyai bin Akhtab dengan Abu Yasir bin Akhtab berjuang bagaimana mereka bisa keluar dari Islam menuju kembali ke kufuran dengan segala macam cara. Mungkin dengan iming-iming, dengan omong-omong, dengan amang-amang gitu. Iming-iming dengan diberikan harta.
Omong-omong diomongi, amang-amang diintimidasi, bahkan siap untuk dibunuh karena dia itu sangat hasud. Maka fa'anzalallahu fihima, maka Allah menurunkan tentang mereka berdua, Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab, dua-duanya bin Akhtab. Turunlah ayat ini, wadda katsirum min ahlil kitab lau yaruddunakum al-ayah. Abdul Razak dari Ma'mar dari Az-Zuhri memaknai wadda katsirum min ahli kitab bukan kedua orang yang tadi, tapi Ka'ab bin al-Ashraf. Beda lagi ya, Ka'ab bin al-Ashraf. Jadi kalau yang tadi berarti ini tambahan. Yang tadi turun ke Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab. Yang ketiga ini Ka'ab al-Ashraf. Kata siapa? Az-Zuhri. Sedangkan di riwayat Ibnu Abi Hatim di bawahnya, nah ini ada kisahnya. Ini asbabun nuzul masih ya, sababun nuzul. Silakan baca Ibnu Abi Hatim. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abul Yamani haddatsana Syu'aibun Zuhri akhbarani Abdurrahman bin Abdillah bin Ka'b bin Malik an abihi anna Ka'b bin Ashrafi al-Yahudiyya kana sya'iran wa kana yahju an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fihi anzalallahu wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum ila qawlihi fa'fu wasfahu. Nah ini yang ketiga berarti. Ini turun bukan ke mereka berdua yang awal, putra Akhtab, tapi Ka'ab bin al-Ashraf. Dalam Ibnu Abi Hatim bahwa anna Ka'b bin al-Ashrafi al-Yahudi, bahwasanya Ka'ab bin al-Ashraf dari Yahudi karena syairan, ahli syair. Jadi ayat di golongan Yahudi ahli syair. Kalau Makkah itu dari orang Arab asli ya. Wa kana yahju an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan dia senantiasa terus menghina Nabi, menyerang Nabi, haja itu. Tapi menyerangnya dengan syairnya gitu ya. Dengan syair yang terus dia serang, karena nanti akan ada orang-orang yang menyerang itu dari berbagai macam aspek. Dia mampunya di syair, ya syair diserang di situ. Dia mampunya dengan senjata, Seperti itulah bagaimana Nabi ketika hijrah harus menghadapi mereka yang ini. Maka alhamdulillah ya, subhanallah, Nabi berhasil selama 13 tahun di Madinah dakwah terhadap kafir Quraisy Makkah saat itu, dan 10 tahun mesti menghadapi di antara ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dari ahli kitab yang mereka menentang dan sangat-sangat menentang. Dan Nabi berhasil. Makanya betul fa'fu wasfahu, maafkan. Tapi satu waktu tidak dimaafkan ya. Tidak semuanya oleh Nabi dimaafkan. Kalau harus diperang, perangi. Harus dibunuh, bunuh gitu. Harus diingat itu ya. Nanti dalam sejarah kita tahu. Wa fihi anzalallahu, maka pada Ka'ab al-Ashraf ini Allah menurunkan wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum hingga fa'fu wasfahu. Ini Ka'ab bin al-Ashraf, bukan Ka'ab al-Ahbar, bukan ya. Ini Ka'ab bin al-Ashraf asy-syair, ahli syair. Kemudian di bawah, nah ini panjang ya, baca dulu panjang sampai tamat. Ad-Dohak. Tapi Ad-Dohak ke Ibnu Abbas kan ini lam yalqa, tidak bertemu. Tapi Ibnu Katsir menjelaskan makna saja, secara makna bukan hukum. Dari Ad-Dohak ke Ibnu Abbas itu lam yalqa, tidak pernah liko. Tapi banyak di riwayat di Ibnu Katsir itu ada kata wa qala Ad-Dohak an Ibni Abbasin, itu tidak pernah bertemu ya. Istamir. Wa qala Ad-Dohaku an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna rasulan ummiyan tasdid dua-duanya, ummiyan yukhbiruhum bima fi aydihim minal kutubi war rusuli wal ayati
thumma yusaddiqu bidzalika kullihi mithlu tasdiqihim walakinnahum jahadu dzalika kufran wa hasadan wa bagiyan. Nah, ini sampai ini dulu ya. Inna rasulan ummiyan, sesungguhnya rasul itu ummi, memberi kabar kepada mereka terhadap apa yang ada di hadapan mereka, yaitu kitab-kitab dan para rasul dan ayat-ayat tanda kekuasaan Allah. Kemudian Rasul pun membenarkan tentang itu semuanya, seperti mereka pun membenarkan. Akan tetapi mereka jahadu, mengingkari itu. Kenapa? Kufron, hasadan, bagian atau bagian. Karena kehasudan dan kekafiran mereka. Istamir. Walidzalika qala Allah Ta'ala kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Oleh sebab itu Allah berfirman, kuffaran, kembali ke kafiran, hasadan min 'indi anfusihim, karena hasud dalam diri mereka setelah jelas kebenaran. Kan Nabi menjelaskan, oleh orang-orang kafir Yahudi diiyahkan, oh iya karena termaktub dalam Taurat dan Injil. Itu mimbadi mata bayyana lahumul haq. Istamir. Yaqulu min ba'di ma adha'a lahumul haqq lam yujahilu. Biasa saja. Lam jahila yajhalu. Lam yajhalu minhu syai'an. Maksudnya setelah datang kebenaran yang menerangi mereka, jadi caang aja, dan mereka tidak bodoh. Lam yajhalu, tidak bodoh sedikit pun, apal gitu Yahudi tanya Nabi akhir zaman. Walakinnal hasada hamalahum alal juhudi. Kadang hasud yang membawa kepada pemberontakan, penentangan, pengingkaran. Hasud bukan kisah ini saja, dalam diri kita. Hasud terhadap seseorang itu bisa menentang, bahkan bisa membuat kita menganggap sepele orang tersebut, menghina orang tersebut. Hasud itu kalau kita perhatikan, dia dosa pertama yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Itu hasud, dosa pertamanya. Dan itu sepaket dengan al-kufru, kekafiran. Itu karena dosa pertama kali iblis terhadap Adam. Jadi al-kibru, ketakaburan, al-hasadu, kehasudan, itu satu paket biasanya. Ketika dia hasud terhadap orang lain, pasti muncul kesombongan. Ketika dia sombong, biasanya hasud kepada yang bisa menyainginya. Maka hati-hati al-hasad itu. Maka Nabi menjelaskan, iyyakum wal hasada, hati-hati dengan hasud, fa innal hasada, karena sesungguhnya hasud itu yakulul hasanati, akan menghabiskan seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi hancur, habis semuanya. Kita sholat, saum, zakat, habis. Kenapa? Hasud terhadap orang lain. Jangan pernah dibiasakan. Dan ini kan sulit membayangkan hasud bisa memakan seluruh kebaikan, hasanah semuanya hancur, semuanya terbakar. Maka Rasul menggambarkan kama ta'kulun naru al-hatoba, sebagaimana api melahap kayu bakar yang kering. Habis semuanya amal kita. Hati-hati ya. Hati-hati, kita dah hasudnya biasa ka jalma-jalma anu di atas kita, baik harta, baik pangkat, baik ilmu, hasud biasanya. Dan ciri hasud satu ya tadi, tamanni zawali ni'matin min mustahaqqin lahu. Karena kita orang tersebut ingin hilang kenikmatan itu. Kalau kita gibtoh, kalaupun mau ya, gibtoh, bedakan antara hasad dengan gibtoh. Makanya kita berlindung dari kejahatan itu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu tanbih ya. Karena ini bahasanya walakinnal hasada hamalahum alal juhud. Pakai hak, juhud, bukan hak tapi hak. Penolakan, juhud, pembangkangan. Kenapa? Hasud yang membawa mereka, hamal itu membawa, yang membawa mereka ke dalam penentangan.
Makanya para nabi, para rasul ditentang oleh kaumnya karena hasud. Biar bagaimanapun hasudnya mereka. Istamir. Fa'ayyarrahum wa wabakhahum Bakha taubih. wa wabakhahum wa lamahum asyaddal malamati Mulamah. asyaddal mulamati wa syara'a li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam walil mu'minina ma hum alaihi minat tasdiqi wal imani wal iqrari bima anzalallahu alaihim wa ma anzala min qablihim bi karamatihi wa thawabihi al jazilu wa ma Ramikan. Jadi naat karena sawabihi jazi al jazi al jazili wa muawwanat maunah wal wa ma'unatihi lahum. Nah itu fa'ayyarahum wa wabakhahum wa lamahum, mencela itu. Maka Allah mencela bukan Allah mencela mereka asyaddal mala'amah. Dan Nabi syara'a li nabihi, Allah memberikan kepada Nabi dan kaum mukminin untuk tasdik, iman, ikrar terhadap apa yang diturunkan kepada mereka dan apa yang diturunkan kepada sebelum mereka, dikarenakan karomah, kemuliaan, thawabihil jazili, pahala yang banyak dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dari awal tadi kata Ibnu Abbas. Sekarang min indi anfusihim, apa? Min indi anfusihim. Istamir. Wa qala Rabi'u bin Anasin min indi anfusihim min qabli anfusihim Min kibali min kibali anfusihim. Wa qala Abul Aliyati min ba'di ma tabayyana lahumul haqq min ba'di ma tabayyana lahum anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injili fakafaru bihi hasadan wa baghiyan idh kana min ghairihim wa kadza qala Qatadatu Rabi'u was-Suddiyu. Tiga-tiganya tasydid. Kalau menemukan tulisan begitu, tiga-tiganya tasydid kan ya. Was-Suddiyu. Ini bagusnya Abul Aliyah. Ar-Rabi bin Anas kan min ini anfusikum, maknanya min kibali anfusihim. Cukup itu. Tapi Abul Aliyah lebih panjang. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas kebenaran kepada mereka. Kata Abul Aliyah, juga Qatadah, Ar-Rabi dan As-Suddi mengatakan mim ba'di ma tabayyana lahum anna Muhammadan Rasulullah. Setelah jelas bagi mereka bahwa Muhammad itu Rasulullah, jelas itu teh. Kenapa jelas? Tuh perhatikan kata Abul Aliyah, yajidunahu, mereka mendapatkan Muhammad maktuban, termaktub. Ini sudah pertemuan sebelumnya ya. Maktuban, termaktub, indahum, di sisi mereka. Di mana? Fit Taurat wal Injil. Di Taurat termaktub nama Muhammad, di Injil termaktub nama Muhammad. Tapi fakafaru bihi, mereka menolak. Orang yang menolak namanya kafir, alias non muslim. Kafir yang menolak itu. Kalau yang menerima namanya muslim, pasrah. Ya mah betul Muhammad adalah Rasul, itu muslim, dia pasrah terhadap keyakinan bahwa Muhammad adalah Rasul. Tapi bagi yang menolak bahwa Muhammad adalah Rasul, itu namanya kafir. Itu santun, bahasa yang santun. Yang kurang tepat itu non muslim. Non muslim bingung, bukan muslim, saha kafir. Tapi nyahamane rembungnya disebut kafir. Kafir itu kaparo yang menutup, tidak mau gitu, kafir. Cara dieun ku bahasa saja sarieun gitu. Apalagi dengan syariatnya ya, syariat agama. Dan yang menolak itu adalah ya orang muslim hari ini. Jangan menyebutkan kafir, tersopan, sebut saja non muslim. Nanti ada surah bukan al kafirun tapi surah al non muslimun gitu. Teruskan mana.
Fakafaru bihi, mereka kufur. Kenapa? Hasadan wa bagyan atau bagian. Idkana min ghairihim, karena dia itu Muhammad min ghairihim, bukan dari selain mereka gitu. Jalurnya bukan Bani Israel, tapi Nabi Muhammad jalurnya dari Bani Ismail. Bedanya itu saja. Keinginan mereka di Bani Israel yang muncul dari Bani Ismail. Tapi lamun cerdas mah mikir kaluhur saha bapakna Nabi Ismail, Ibrahim. Saha bapakna Israel, Ishak. Saha bapakna Ishak, Ibrahim. Mun mikir gitu ya. Gitulah itu hasud mahnya. Poek tas hasud. Baik. Terakhir, mohon maaf tambahkan sedikit ya. Terakhir, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Ini beri stabilo. Biar nanti tahu cara menafsirnya stabilo itu ayatnya saja gitu. Ayat stabilo penuh gitu. Jadi itu akan sistematis cara penyajian beliau itu. Fa'fu, maafkan, wasfahu, berikan kelonggaran atau apa namanya? Hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga Allah memberikan atau mendatangkan perkara Allah. Istamir. Wa qawluhu fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri mithlu qawlihi ta'ala wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adhan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Ini jadi solusi ya dalam kehidupan kita juga. Wala tasma'unna, dan pasti kalian pasti akan mendengar dari orang-orang utul kitab, minal ladzina utul kitab, min qablikum, dari ahli kitab sebelum kalian, wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang yang musyrik Makkah. Apa? Azan kathiron, siksaan yang banyak. Akan kita mendengar siksaan yang dalam sirah Nabawi itu kan kita jelaskan bagaimana penyiksaan para sahabat disiksa oleh mereka itu. Wa in tasbiru, nah ini, dan jika kalian sabar, wa tattaqu, bertakwa, itulah min azmil umur, itu perkara yang menjadi tekad yang kuat. Sabar ya, sabar menghadapi, termasuk kalau ada orang yang mencaci maki Islam hari ini, fasbir alama yakulun, sabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. Karena sekarang banyak mengadu domba sekarang di medsos itu, diadu domba sekarang banyak. Nauzubillah ya, diadu domba, yang ini Wahabi, yang ini tidak, diadu dombakan. Kuncinya fasbir alama yakulun, sabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Yang mereka katakan bukan orang kafir, tapi orang muslim sendiri. Posisi kita sabar saja, tahan diri ya. Tahan diri ya, jangan sampai kita tergerus, terbawa terhadap hasutan-hasutan mereka. Kebawahnya sama ya. Kebawahnya sama dari Abu Ali bin Abi Thalha, dari Ibnu Abbas, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri nasakha dzalika faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Itu terhapus dengan ayat At-Taubah ayat 5. Faqtulul musyrikina, maka bunuhlah orang-orang musyrik, haitsu wajadtumuhum, di mana kalian mendapati mereka. Ini maksudnya dalam perang. Jangan diartikan ini ketika damai. Makanya ini dipelintirkan, diselewengkan oleh orang-orang anti-Islam. Tuh lihat Muhammad dengan ayat faqtulul musyrikina, bunuh orang-orang musyrik. Biadab Nabi itu. Nah, gitu kan? Padahal ini dalam keadaan perang, karena mereka menentang, maka lupa sejarah ya, lupa sirah nabawiyah. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, sama sampai ke wahum sogirun, At-Taubah juga. Fanasakho, maka ini menghapus, hadza afwahu anil musyrikin, pemaafan ini terhadap orang-orang musyrik kalau perang. Ingat, kalau perang awalnya kan biarkan, fa'fu wasfahu, biarkan. Tapi kalau sudah perintah perang, wa qatilu, udah perang saja. Tapi ingat, sebelum perang Nabi menawarkan masuk Islam dulu atau tidak. Kalau masuk Islam tidak ada perang, tapi kalau menentang ya dilawan oleh sahabat
Rasul dan para sahabatnya. Ada yang disebut itu, dan ada yang mengatakan innaha mansukhatun bi ayatis saif. Ayat saif itu ayat pedang, maksudnya perang gitu ya, di surah-surah tertentu termasuk di surah At-Taubah. Terakhir di bawah Ibnu Abi Hatim ya. Ibnu Abi Hatim, Usama bin Zaid mengabarkan bahwa Rasulullah dan para sahabat memaafkan kaum musyrikin dan ahli kitab sebagaimana Allah perintahkan mereka, dan mereka bersabar atas penderitaan itu, dan Allah berfirman fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha kan ala kulli syai'in qadir wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwalu minal afwi ma amarahu Allahu bihi. Jadi Rasul memaafkan gitu atas perintah Allah hatta adzinallahu fihim biqatlin, sehingga Allah nanti izinkan untuk memerangi bahkan membunuh. Faqatalallahu bihi man qatala min sodadi di Quraisy. Jadi awalnya memang dimaafkan, tapi ketika muncul ayat perang ya diperangi oleh Rasul. Tapi kata Ibnu Katsir, wa hadza isnadun sahihun, sanad ini sahih, tapi kata beliau lam arahu fi syai'in minal kutubis sittah. Aku tidak tahu nih kisah yang tadi Ibnu Abi Hatim itu dari kitab yang 6, Kutubus Sittah yang 6. Ya, kitab-kitab yang 6, Kutubus Sittah, Sab'ah, Tis'ah kan. Kutubus Sittah berarti Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Kalau Sab'ah tinggal tambah Ahmad. Jadi itu di kitab-kitab rujukan hadis 6 itu tidak didapatkan. Tapi kata beliau walakin lahu aslun, itu ada dasarnya. Di mana? Dalam Sahihain dari Usamah bin Zaid. Nanti boleh dilihat di Sahihain atau di Al-Bukhari dan Muslim tentang kisah yang tadi. Awalnya memaafkan ketika Allah menurunkan ayat perang, ayatus saif bahasanya. Nah, disitulah siap untuk berjihad dengan jiwa dan raganya. Demikian yang dapat kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Insya Allah Sabtu depan kita teruskan ayat 110-nya karena ada hubungan dengan sholat dan zakat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.